Teman-teman semua, kali ini SMA Negeri 6 Kota Bekasi mengadakan Education Day atau Edu Day tahun 2023 Masai untuk memberikan informasi dan wawasan kepada seluruh peserta didik kalau mereka akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagaimana aktivitasnya? Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putiara Nala Satya selaku Ketua Pelaksana Education Day 2023 di kawasan SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Jadi Edu Day atau Education Day 2023 ini diadakan dengan maksud untuk agar siswa-siswa SMA Negeri 6 Kota Bekasi itu lebih mengenal bagaimana sih dunia setelah masa-masa SMA mereka itu berakhir. Apakah mereka ingin melanjutkannya ke perguruan tinggi negeri, swasta, vokasi, politeknik, kedinasan, atau bahkan mereka ingin langsung bekerja atau menunda dulu 1 tahun atau gap year. Nah, di Education Day 2023 ini kita menyediakan seluruh informasi bagi anak-anak yang ingin mencari tahu ke depannya ini mereka ingin seperti apa. Kami sebagai alumni SMA Negeri Kota Bekasi memfasilitasi dari mulai fakultas-fakultas seperti Fakultas Hukum, FISIP, Fakultas Ilmu Komunikasi, dari Fakultas Teknik, dan juga fakultas-fakultas lainnya. Nah, mereka semua bisa mendapatkan informasi dari fakultas-fakultas tersebut untuk menentukan kira-kira mereka ini ke depannya ingin masuk fakultas apa dan ingin bagaimana. Tapi kalau misalnya mereka keterbatasan biaya, kami juga menyediakan stand-stand universitas swasta yang mungkin saja menyediakan beasiswa untuk anak-anak berprestasi dari SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Jadi di sini Education Day ini tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak ini hanya terpaku untuk masuk ke universitas negeri aja, tapi ada swasta, vokasi, politeknik, dan juga kedinasan. Jadi kita benar-benar membuka pintu seluas-luasnya karena kita ingin membangun mindset bahwa banyak jalan menuju kesuksesan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di S1 dan vokasi itu cuman di situnya aja. Kalau misalkan yang tadi aku bilangin, akuntansi di S1 tuh cuman di akuntansinya aja. Sedangkan yang di vokasi itu lebih menjuruskan ke jurusan yang akan dituju untuk kerja kalian. Nah, prospek kerjanya di vokasi ini itu juga tuh cukup luas banget, cukup besar. Kalian bisa kerja di perusahaan yang dimana saat ini perusahaan ini tuh butuh banget yang lulusan dari vokasi. Contohnya dari akuntansi perpajakan itu dibutuhin banget untuk kerja di DJP, contohnya di Dirjen Pajak. Itu kalian juga bisa jadi konsultan pajak, bisa jadi auditor gitu, bisa. Pokoknya bisa kembangin lagi untuk kerja di kehidupan nanti. Terus juga kalau misalkan kalian di vokasi ini, kalian tuh nggak bakalan bingung untuk kerja di mana, kayak aduh nanti aku kerja di mana ya setelah ini. Kalian tuh nggak perlu ribet untuk mikirin itu. Kenapa? Karena selama kita kuliah itu nanti kita di perkuliahan kita tuh bakalan belajar dan terjun langsung ke lapangan atau bisa dikenal dengan magang. Setelah itu di magang itu nanti kita tuh belajar dulu. Jadi nanti di dunia perkantoran nanti kalian tuh nggak bakalan kaget gitu loh, kayak aduh nanti kerjanya gimana ya gitu. Jadi kalian gak usah kaget. Kenapa? Karena kalian udah magang di sebelumnya gitu. Ada yang udah minat, ada yang interest sama vokasi. Jadi ada 3 jalur yang bisa kalian lakuin supaya masuk vokasi. Yang pertama itu ada jalur rapot, di mana nilai rapot kalian sendiri yang menentukan apakah bisa nih masuk vokasi atau enggak. Nah, untuk mata pelajaran sama nilai-nilai KKM minimal itu tuh tergantung prodi dan kampus kalian pilihan masing-masing. Nah, yang kedua itu ada jalur tes tertulis. Jalur tes tertulis ini digolongin lagi ada Saintek sama Soshum. Kayak aku dulu kan prodinya analisis kimia. Berarti waktu itu aku tes tertulisnya tentang kimia, bahasa Inggris gitu-gitu. Saintek. Terus yang ketiga itu ada jalur beasiswa. Nah, untuk jalur beasiswa ini nggak semua kampus ini menyediakan, karena jalur beasiswa ini dikhususkan untuk mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki prestasi lebih. Mungkin di sini ada yang mau ditanyain teman-teman tentang vokasi? Ada yang nggak tahu dan ya, boleh. Izin tanya Kak, buat vokasi ini apakah yang lembaga vokasional yang non formal itu apakah mempunyai perbedaan yang mencolok ya terhadap yang dari universitas-universitas atau lembaga pendidikan formal ya. Nah, setelah itu apakah kesempatan dari lulusan yang lembaga vokasional non formal ini
apakah masih sama setara ya dengan dengan yang dari lembaga pendidikan formal? Terima kasih. Oke, aku mau jawab tadi perbedaan kalau misalnya vokasi di apa tadi lembaga yang formal sama yang non formal. Oke, kalau misalnya vokasi itu, kalau misalnya S1 itu kan di bawah Kemendikbud ya. Sedangkan vokasi ini menjalin relasi sama kementerian-kementerian. Kayak misalnya aku misalnya analisis kimia itu politeknik yang di bawah Kementerian Perindustrian. Tentunya peluangnya itu lebih besar karena kita memiliki skill yang gak anak S1 pernah lakuin sebelumnya. Kalau misalnya untuk prospek kerjanya aku bisa di dunia pertambangan, di farmasi, BPOM, sama teknik sampling itu. Kalau misalnya untuk kimia. Kalau misalnya yang pajak itu bisa di Kementerian Perpajakan ya? Iya. Nah ya. Jadi ini kami ini vokasi itu tuh menjalin relasinya sama kementerian-kementerian. Jadi setiap kementerian butuh SDM, kami punya skillnya dan kami bisa melamar. Jadi prospeknya tentu lebih bergengsi gitu. Ada yang mau ditanyain? Izin tanya Kak, yang namanya setiap fakultas itu kan jadi kayak ada fase di mana kita harus survive gitu ya Kak. Kayak ada nggak sih Kak tips biar selama di fakultas vokasi ini tuh bisa lancar gitu loh Kak? Ada nggak Kak? Tips and tricksnya sih lebih ke sekarang kan kalau misalkan vokasi itu lebih dikenalnya lebih ke praktek ya. Jadi tuh belajarnya itu kita lebih ke praktek, 70%-nya tuh praktek, 30%-nya tuh teori. Nah, kita tuh harus banyakin relasi. Kenapa? Karena itu tuh bikin gampang kita tuh buat magang gitu loh. Jadi di perusahaan-perusahaan besar itu bisa nerima kita karena dari relasi kita gitu. Terus juga lebih ke fokusin di jurusan kamu itu loh. Jadi ditekunin terus bakalan bisa jadi bagus ke depannya gitu. Prospek kerja. Iya, lebih beradaptasi dengan lingkungan. Kalau semester 1 itu kan lebih gampang ya matkulnya. Jadi mungkin kamu naikin dulu nih IPK kamu di semester 1 ini. Sementara nanti di semester selanjutnya itu bakalan lebih sedikit SKS-nya. Jadi kalian bisalah organisasi-organisasi di semester atasnya. Jadi menurut aku semester 1 ini harus pentingin IPK. Iya. Gitu. Jadi tips and trick. Tapi sebenarnya tuh IPK sama ikut keorganisasian itu harus seimbang sebenarnya. Jadi kalian tuh harus ikutan organisasi itu wajib. Kenapa? Karena itu bakalan taruh di CV kalian. Itu penting banget. Jadi nanti tuh perusahaan tuh bakalan ngelirik kayak, oh ini tuh orangnya berpengalaman dari berorganisasi gitu-gitu. Terus dilihat dari IPK-nya juga, wah keren nih, udah berorganisasi, IPK-nya tinggi, makin keren. Tapi saran dari aku jangan FOMO. Iya, jangan ikut-ikutan. Karena banyak yang kating-kating aku itu, mereka FOMO duluan nih, ikut organisasi sana sini, ngejar nilai juga. Betul. Tapi dia nggak bisa manajemen itu, jadinya lepas tanggung jawab gitu. Tanggung jawab, terus malah pusing sendiri kan jadinya. Jadi menurut aku jangan FOMO, ikutin yang apa yang kamu bisa gitu. Betul sekali. Jadi jangan maksain diri lah, gitu semampunya aja. Gitu. Oke. Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya. Raju damai, ragam suku agama. Surga kecil yang menjadi nyata. Pesona indah alam Nusantara, anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pulau, gunung, lautan dan hutan rimba, diberkatilah bumi persada. Satukan, majukan Indonesia,
Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya, raju damai, ragam suku agama, surga kecil yang menjadi nyata. Pesona indah alam Nusantara, anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pulau, gunung, lautan dan hutan rimba, diberkatilah bumi persada. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh jagalah, amalkan Pancasila, Indonesia jaya selamanya. Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya, raju damai, ragam suku agama, surga kecil yang menjadi nyata. Pesona indah alam Nusantara, anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pulau, gunung, lautan dan hutan rimba, diberkatilah